Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Andriani dari Prodi S1 Perbankan Syariah. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah. Sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah. Agama Islam yang berpedoman kepada Al-Quran mempunyai sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah dalam masa yang pertama adalah masa Khulafa Rasyidin, yang kedua Rasulullah dengan Baitul Mal, yang ketiga dinasti Abbasiyah. Pada masa Khulafa Rasyidin, Abu Bakar kebiasaan memungut zakat sebagai bagian dari ajaran Islam dan menjadi sumber keuangan negara terus ditingkatkan. Bagi warga negara Muslim, mereka diwajibkan membayar zakat, sedangkan yang diwajibkan membayar qoroz atau pajak dan jizyah. Bagi Muslim diperlakukan hukum Islam, dan bagi dhimmi diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, Rasulullah dengan Baitul Mal. Baitul Mal di zaman Rasulullah SAW juga terdapat lembaga keuangan dan juga lembaga yang mengurusi kepentingan masyarakat, yaitu Baitul Mal dan Wilayatul Hizbah. Baitul Mal atau lembaga Baitul Mal atau rumah dana merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh Nabi, dan lembaga ini berfungsi sebagai penyimpanan harta. Yang ketiga, dinasti Abbasiyah. Hanya khalifah pada dinasti ini yang dikagumi karena keadilan dan kesalehannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Walaupun masa pemerintahannya yang cukup singkat 2,5 tahun, namun ia mampu mendistribusikan pendapat sedemikian rupa sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya, sehingga masa itu susah mencari orang yang menerima zakat. Dinasti Umayyah di Damaskus berakhir dengan dinasti Abbasiyah, sehingga pemerintahannya terjadi perubahan pola ekonomi, sehingga di salah satu khalifahnya menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Lembaga keuangan syariah modern. Tahun 1963 di desa Midgomor di negara Mesir dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Midgomor Saving Bank, yang didirikan oleh ekonom bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Dalam waktu lama, karena masalah manajemen melilit, maka bank ini terpaksa ditutup. Bagaimanapun juga, bank sistem bagi hasil ini telah mencatatkan sejarah berharga dalam khasanah ekonomi dan keuangan Islam. Midgomor Saving Bank mempunyai fungsi perhimpunan dana seperti tabungan, uang titipan, zakat, sedekah, infak. Beroperasi sebagai lembaga keuangan yang tidak membebankan bunga peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. Islamic Development Bank atau IDB merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri Muslim di Jeddah bulan Desember 1973. Yang kedua, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan sebagai akuntansi, audit, tata kelola atau governance, etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, International Islamic Financial Market merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global, dan selanjutnya diharap dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Yang keempat, Islamic Financial Service Board
merupakan lembaga keuangan internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, unit kerja di kantor pusat Bank Umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan ini, UU Perbankan Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. Lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meliputi Baitul Tamwil, asuransi rahasia syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, An-Rahnu atau penggadaian syariah, lembaga amil zakat, dan badan amil zakat. Bank umum syariah dan konvensional dengan unit usaha syariah di Indonesia. Berikut dapat dilihat di tabel. Bank Umum Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Syariah Mega Indonesia, dan seterusnya. Unit usaha syariah, PT Bank IV, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Jabar, dan seterusnya. Institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia yang merupakan payung hukum bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS secara rinci meliputi menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, mengawasi proses pengembangan produk baru bank, meminta fatwa kepada DPS untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya, melakukan review secara berkala atau pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpun dana yang menyalurkan dana serta pelayan jasa bank, dan meminta data informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011 yang digariskan dalam blueprint tersebut. Yang pertama, terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan. Yang kedua, diterapkan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah. Yang ketiga, terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien. Yang keempat, terciptanya stabilitas sistematik serta terrealisasinya kemanfaat bagi masyarakat luas. Cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia mentargetkan untuk tahap finalisasi implementasi inisiatif sistem pengembangan keuangan syariah sebagai yang pertama, terwujudnya konsep rating perbankan yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan. Yang kedua, terwujudnya self-regulation banking system yang berbasis insentif. Yang ketiga, terciptanya pemain-pemain yang berskala global dan berdaya saing internasional. Yang keempat, terwujudnya sistem keuangan syariah yang kafah. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.